Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 9, terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri room meeting kita kali ini. Hari ini hari Selasa tanggal 15 September 2020, materi PJJ IPA, kita masuk di bab 3 yaitu materi pewarisan sifat. Nah, kemarin ketika minggu lalu saya memberikan materi SWE mengenai pewarisan sifat, kemudian saya memberikan tugas, ternyata banyak di antara kalian yang kemudian japri pada saya dan menyampaikan bahwa kesulitan untuk memahami materi pewarisan sifat, minta dijelaskan begitu. Tapi karena saat itu, minggu kemarin itu selama 1 minggu, Senin sampai Sabtu saya mendapatkan tugas dari Dinas Pendidikan untuk mengikuti diklat di PM4TK IPA Bandung, maka dengan banyaknya acara pada kegiatan itu terpaksa saya belum bisa memberikan apa yang kalian inginkan, belum bisa menjelaskan pada kalian. Maka saya pikir, oh berarti anak-anak perlu dijelaskan secara langsung untuk materi pewarisan sifat, terutama tentang diagram persilangan sepertinya yang kalian sudah berusaha untuk membaca berulang-ulang tetapi ternyata masih bingung juga. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pewarisan sifat. Silahkan disimak, boleh sambil membuka buku kalian untuk lebih memahami. Semoga setelah hari ini nanti kalian bisa memahami materi itu, karena itu nanti akan menjadi materi juga di penilaian tengah semester minggu depan. Ya, untuk materinya akan saya share screen. Sebentar ya, semoga muncul ini. Oke, saya tanya, apakah sudah muncul di perangkat kalian yang saya share ini? Sudah, Bu. Silakan dinyalakan. Sudah, apa? Coba dibaca, apa? Belajar Tulisannya IPA apa ya? kelas 9. Oke, berarti muncul ya. Oke, terima kasih. Ya, materi kita kali ini adalah pewarisan sifat. Ini merupakan materi tentang kelangsungan hidup makhluk hidup. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan pewarisan sifat dan hasil pewarisan sifat. Oke, bisa dibaca sendiri. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu sudah saya awali masuk materi ini di pendahuluan bahwa sifat kedua orang tua itu diturunkan kepada keturunannya, gitu ya, melalui perkawinan. Jadi muatan genetis kita itu kan terkandung pada DNA yang kita warisi dari kedua orang tua kita. Makanya kemarin sempat saya meminta kalian tugasnya untuk menuliskan tentang ciri-ciri sifat, ciri-ciri fisik dari kalian ya. Oh ternyata bentuk dari beberapa organ tubuh kalian itu ada yang mirip kepada ayah, ada yang mirip kepada ibu, itu karena memang pewarisan sifat diperoleh dari kedua orang tua. Orang yang pertama meneliti tentang adanya pewarisan sifat itu namanya adalah Gregor Johann Mendel. Hidup tahun 1822 sampai dengan 1884 dari negara Austria. Nah, kita perlu menghafalkan ini ya, Bapak Mendel ini adalah bapak persilangan, bapak pewarisan sifat. Pada waktu itu Mendel menyilangkan kacang ercis. Kacang ercis itu semacam kacang kapri atau kacang polong. Tahu ya, punya bayangan ya, kacang kapri, kacang polong. Tahu? Boleh sambil dijawab ya, nanti dimatikan lagi habis ngomong. Hasil persilangan ternyata menunjukkan adanya pewarisan sifat dengan induk yang disilangkan. Nah, Mendel itu dalam jangka waktu lama mengulang percobaan beratus kali dengan menggunakan kacang ercis itu, akhirnya dia mendapatkan teori tentang pewarisan sifat dan diterapkan di seluruh dunia. Hasil dari penelitiannya itu diakui dan banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian, peternakan, kedokteran, kehutanan, dan sebagainya. Maka Mendel ini dijuluki sebagai bapak genetika. Kenapa kok yang dipilih itu kacang ercis? Kenapa kok tidak yang lain? Ada beberapa pertimbangan yang diambil oleh Mendel.
Di antaranya kacang RCS itu penyerbukannya autogami, bisa melakukan penyerbukan sendiri. Tidak perlu dibantu dengan manusia. Coba kalau yang digunakan itu tanaman salak untuk mempelajari persilangan, kan untuk penyerbukan saja masih harus dibantu manusia, atau mungkin mengandalkan yang penyerbukannya dibantu hewan, itu kan susah. Tapi kalau kacang polong itu penyerbukan sendiri, jadi relatif mudah untuk terjadinya penyerbukan. Kacang polong atau RCS tadi juga mudah dilakukan penyerbukan silang dengan cara mengambil serbuk sari dari tumbuhan yang satu diletakkan ke kepala putik tumbuhan yang lain, dengan dimanipulasi oleh manusia bisa disilangkan. Cepat menghasilkan keturunan. Bayangkan kalau yang dibuat percobaan itu gajah. Lah gajah berapa lama baru menghasilkan keturunan? Butuh waktu berapa lama untuk penelitian. Nah, kalau kacang RCS kan umurnya relatif pendek sehingga cepat menghasilkan keturunan. Keturunannya jumlahnya banyak. Iya, kacang polong jumlahnya banyak. Kalau menanti menyilangkan gajah paling anaknya satu, susah juga, nanti variasinya tidak terlalu terlihat. Kacang RCS juga memiliki banyak sifat yang berbeda. Ada banyak varian dari kacang RCS tersebut. Sifat bedanya itu pada apa? Ada yang warna bunganya itu berbeda. Kacang RCS misalnya ada yang warna merah, ada yang warna putih. Jadi kan bisa diupayakan dimanipulasi untuk persilangan. Letak bunganya juga bervariasi, ada di ujung batang atau di ketiak daun. Warna bijinya ada yang kuning, ada yang hijau. Bentuk bijinya ada yang halus, ada yang kisut. Bentuk polongnya juga ada yang halus, ada yang kisut. Warna polongnya ada yang hijau, ada yang kuning. Batangnya ada yang tinggi, ada yang pendek. Dengan banyaknya variasi tersebut, maka dipilih kacang RCS untuk mencari teori tentang pewarisan sifat. Bagaimana cara mencari teorinya? Nah, perlu kalian mengenal ada istilah namanya sifat beda yang dominan dan sifat beda yang resesif. Coba diulang apa? Sifat beda yang, nyalakan mikrofonnya, coba silahkan. Resesif. Resesif dan satunya apa? Satunya apa? Oke. Resesif dan fulminan. Fulminan. Apa? Ayo, sifat beda ya? Sifat beda yang dominan dan resesif Dominan. pada varietas tanaman kacang. Ora, ya ada dua ya. Sifat beda itu ada dua. Satu, dominan. Dua, resesif. Ayo Muni. Satu, Dominan. dua. dan resesif. Nah, ini juga harus Resesif. latihan mengucapkan soalnya. Betul. Dominan itu artinya sifat yang menutupi. Resesif itu artinya sifat yang tertutupi. Cara mudahnya begini. Ini saya beri contoh sederhana dulu ya. Bapaknya rambut lurus, ibu rambut keriting. Ternyata menghasilkan seorang anak, melahirkan seorang anak rambutnya lurus. Artinya pada si anak tersebut untuk jenis rambut berarti genetika dari ibu dari ayah yang lurus itu lebih dominan ya. Rambut lurusnya itu menjadi dominan, sedangkan rambut keriting ibu itu menjadi resesif. Jadi artinya dominan apa? Sifat yang menutupi. Sedangkan yang resesif itu berarti sifat yang tertutupi. Nah, bisa dipahami ya? Istilahnya dominan dan resesif. Oke. Baik. Kita lanjutkan lagi. Sifat makhluk hidup itu dikendalikan oleh gen. Gen itu apa? Kemarin sebenarnya materi sudah saya sampaikan juga melalui SWE ya. Kalau tidak salah 2 minggu yang lalu. Gen itu adalah sepenggal DNA di dalam kromosom. Dalam tubuh kita itu ada kromosom. Di dalam kromosom itu ada DNA. Pernah melihat gambarnya DNA?
di TV-TV yang seperti pita itu loh, pita double helix. Belum, Pernah melihat belum gambar? pernah, Bu. Oh, belum. Belum. Nah, coba nanti di buku paket kayaknya juga ada, atau di suai saya yang materi tentang awal-awal 2 minggu yang lalu itu juga sudah saya tampilkan sebenarnya gambarnya DNA. Nah, di dalam DNA itu ada namanya gen. Gen itulah yang mengendalikan pembuatan protein sehingga pewarisan sifat itu terjadi dengan generasi penerusnya. Nah, inilah bentuk kromosom. Gambarnya seperti ini. Apakah muncul di situ? Gambar kromosom? Muncul? Ye. Ye. Oke. Ini banyak istilah baru ya memang ya, dan biologi memang seperti itu, banyak istilah baru. Kromosom. Kromosom itu di dalamnya terkandung gen. Kromosom itu terdapat, kalau untuk yang diturunkan berarti terdapatnya di dalam sel gamet. Namanya sel apa? Sel gamet. Sel gamet. Nah, sel gamet. Sel gamet itu sel kelamin. Jadi berasal dari sperma dan ovum. Dari situlah kromosom yang berada di sperma dan ovum itulah yang akan diwariskan kepada keturunannya. Begitu. Ya, biar tidak terlalu banyak istilah ya. Yang penting-penting dulu saja. Nanti kalau pertemuan tatap muka bisa nanti diulas lebih mendalam. Nah, sekarang begini, untuk mengenal diagram persilangan, ini juga ada istilah-istilah lagi. Pokoknya kita semangat menghafal, semangat untuk mengerti ya. Untuk mengenal diagram persilangan, yang pertama ada huruf P. Nanti kalau pas mengerjakan, kalian kemarin ada yang kesulitan nomor 5C kalau tidak salah ya. Itu kan ada diagram persilangan, ada P, ada F, ini apa? Saya suruh kalian untuk baca berulang-ulang, katanya juga masih bingung. P itu singkatan dari parental, artinya induk. Induknya itu gennya seperti apa? Nah, itu P, parental. P apa? P apa, Nak? Parental. Parental. Parental artinya induk. 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 Kemudian ada lagi F. F itu keturunan atau filius atau filial. Ada yang menyebut filius, ada yang menyebut filial, sama. F itu apa? Filius. Nah, filius atau di buku lain ada yang menyebut filial ya. Mungkin di buku paket kalian juga filial, sama artinya. Artinya apa? Keturunan. Kenapa kok ada F1, F2? Jadi F1 itu adalah keturunan pertama, maksudnya anak. F2 itu maksudnya adalah keturunan kedua, atau kalau di keluarga kita dikenalnya cucu. Nah, nanti jadi anak, cucu, buyut, canggah, wareng, apa meneh? Itu. Jadi F1 itu keturunan pertama. Nah, kalau pada kacang ercis, biasanya Mendel itu nanti F1 itu disilangkan dengan sesama F1, begitu. Nah, nanti menghasilkan F2. F2 atau anaknya anak, berarti kan cucu. Itu. Kita kenal dulu ya, P dan F. Oke. Terus kemudian ada namanya hibrid. Apa? Hibrid. Hibrid itu berapa sifat beda yang disilangkan. Gitu. Contohnya apa? Monohibrid itu dengan persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya apa? Misalnya hanya melihat warna bulu saja. Bulu apa jenenge? Bulu kucing misalnya. Kucing warna hitam disilangkan dengan kucing warna putih. Hanya melihat sekedar bulu saja, tidak melihat sifat beda yang lain. Itu namanya monohibrid. Jelas nggih? Jelas, monohibrid. Nah, dihibrid itu berarti persilangan yang memperhatikan dua sifat beda. Misalnya apa? Misalnya warna bulu dan bentuk telinga. Pada kelinci misalnya. Kelinci warna putih, telinganya panjang. Nah, berarti kan dua sifat beda.
sifat beda warna dan sifat beda bentuk telinga. Kelinci warna putih, telinganya panjang, disilangkan dengan kelinci warna abu-abu, telinganya pendek, misalnya begitu. Nanti keturunannya seperti apa? Nah, itu berarti 2 sifat beda. Ada lagi trihibrid, berarti 3 sifat beda. Ini nanti berarti lebih kompleks ya, macam-macam keturunannya, variasi yang muncul bisa lebih banyak kemungkinan. Kalau memperhatikan 3 sifat beda, berarti apa? Misalnya, kacang ercis warna buahnya kuning, bijinya kisut, kemudian batang tumbuhannya panjang. Nah, berarti 3 sifat beda. Warna bijinya kuning, bentuk bijinya keriput atau kisut, batang tumbuhannya panjang. 3 sifat beda. Disilangkan dengan misalnya kacang ercis yang warna bijinya hijau, kemudian bentuk bijinya halus, dan batangnya pendek. Nanti jadinya seperti apa? Itu trihibrid. Begitu. Coba saya mau tanya, kalau manusia kira-kira persilangan atau pewarisan sifat dari ayah ke ibu itu ada berapa sifat beda? Coba silahkan berpendapat. Kalau manusia ada berapa sifat beda? Ayo. Berapa? 3 apa wae? 1. Halus. Kulit halus. Oke, 2. Merah. Apanya yang merah? Yang merah apanya? Kok cat? Iki kita bicara manusia ya, Nak. Orang misalnya gini loh. Ayahmu dengan ibumu kan menghasilkan kamu. Kira-kira sifat bedanya itu yang diwariskan ada berapa? Lah kok tekan cat? Lah cat itu kan bukan manusia. Coba. Ada berapa? Yang lain boleh menjawab. Ayo. Ya halus tadi, terus Ya kulit sawo halus, matang. terus kulit ya satunya kulit halus dengan kulit kasar begitu ya, satu sifat beda. Oke. Kemudian warna kulit sawo matang dengan kuning langsat. Oke, apalagi? Berbulu. Hah? Apalagi? Nah, kok bingung? Padahal ya, Nak, inilah salah satu keajaiban. Nah, betul, Maitian Lanu. Ini salah satu keajaiban luar biasa dalam penciptaan manusia itu. Bayangkan terbentuknya kamu itu ada sekian ratus atau bahkan mungkin sekian ribu sifat beda sekaligus. Luar biasa. Kok bisa sekian ratus, sekian ribu? Kamu menyebutkan 3 saja mikirnya lama. Nah, sekarang dari rambut, ya kan? Rambut itu warnanya apa, rapuh apa tidak, bentuknya rambut itu keriting atau lurus atau mengombak itu baru rambut. Alis, ya enggak? Alisnya tebal apa tipis atau orang duwe alis. Nah, bentuk hidung, bentuk pipi, bentuk postur tubuh tinggi atau pendek, warna kulit, bahkan apalagi kalau sampai ke sifat ya. Sifat nesunan apa ora. Nah, mudah putus asa apa tidak. Itu luar biasa, ratusan sifat, ribuan sifat yang ada pada kita yang itu merupakan variasi dari sifat beda yang kita peroleh dari orang tua kita. Nah, makanya kalau saya memberi contoh, nggak mungkin saya menyilangkan manusia dengan sekian ratus sifat beda, begitu lah nanti mumet nanti kamu membuat bagannya. Jadi biasanya kalau di soal untuk latihan itu sifat beda yang diamati hanya 1, 2, paling banyak 3. Begitu. Kalau ujian nasional, biasanya ada ujian nasional itu maksimal ya 3 sifat beda. Itu sudah luar biasa karena nanti hasil F2-nya kan sudah banyak sekali variasinya dengan 3 sifat beda itu saja. Oke, ngerti ya tentang sifat beda nggih? Sifat beda itu apa, tahu ya? Tahu. Lanjut. Iya, terima kasih. Hibridisasi itu persilangan
Ada yang sifatnya yang menang atau dominan sehingga tampak pada keturunan. Ada yang sifatnya apa mau satunya dominan apa? Satunya dominan apa? Satunya dominan apa? Resesi. Nah, jangan lupa sifat itu ada dominan, ada resesif. Dominan itu yang menutupi, resesif itu yang kalah, yang tidak tampak, yang tertutupi. Nah, untuk penulisannya biasanya begini. Ini muncul ya di kalian, resesif? Muncul? Oke. Slide resesif ini. Coba kamu lihat. Ada H kecil, itu menunjukkan sifat kasar. M kecil menunjukkan sifat putih. K kecil menunjukkan sifat hijau. Biasanya pemberian huruf ini itu nanti berpasangan dengan sifat dominannya. Kalau H kecil itu untuk kasar, maka untuk sifat halus dominan, sifat dominan itu nanti ditentukan dengan huruf-huruf H besar. Gitu. Kalau putih itu disimbolkan M kecil, maka dia berpasangan dengan sifat dominan, hurufnya M besar pasti. Kalau putih berarti mungkin yang dominan yang hitam misalnya. Terus kalau hijau, kalau hijau itu disimbolkan K kecil, pasti berpasangan dengan huruf K besar untuk dominannya. Jadi yang dominan itu biasanya dituliskan huruf besar. Misalnya yang K besar itu menunjukkan warna kuning. Berarti artinya apa? Sifat warna kuning dominan terhadap hijau. Nah, ada juga yang intermediate. Nanti selain teori dominan resesif, menutupi tertutupi, ada yang intermediate. Intermediate itu artinya apa? Sifat yang merupakan gabungan, campuran. Contohnya apa? Menyilangkan bunga mekar, bunga pukul 4, Mirabilis jalapa, atau bunga mekrok sore, tahu ya? Tahu? Itu varian bunganya banyak sekali kan ya? Nah, itu sering digunakan. Bunga Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4, misalnya warna merah, pernah lihat nggih, warna merah disilangkan dengan warna putih. Kemudian menghasilkan keturunan. Ternyata keturunannya tidak warna merah, tidak warna putih. Tetapi apa? Warnanya misalnya jadi pink. Jadi pink atau jadi merah muda. Berarti artinya merah tidak dominan terhadap putih dan sebaliknya. Putih juga tidak resesif terhadap merah, tetapi kedua warna itu menghasilkan warna intermediate. Namanya apa? Intermediate. Namanya apa? Intermediate. Artinya ini warna gabungan. Intermediate itu gabungan, tidak dominan resesif, tetapi gabungan. Bapaknya hidungnya mancung, ibunya menghasilkan kamu ternyata tidak semancung bapak, tidak sepesek ibu misalnya. Jadi tengah-tengah, pertengahan. Berarti artinya sifat pesek tidak resesif, sifat mancung tidak dominan, tetapi menghasilkan sifat intermediate yang muncul pada keturunan. Nah, ada istilah lagi. Ini masih mengenal istilah ya. Ada genotip. Apa? Genotip. Ya, yang lain coba. Genotip. Genotip. Ada lagi fenotip. Coba. Fenotip. Genotip. Nah, genotip, fenotip bedanya apa ini? Gini ya. Genotip itu penulisan simbol. Jadi H besar, H besar, H besar, H kecil, M besar, M kecil. Nah, itu namanya genotip. Sedangkan fenotip itu sifat yang bisa kita sebut. Misalnya hitam, ekor panjang, batang tinggi, itu yang kita sebut. Nah, bedanya itu ya.
Genotip itu penyebutan. H. Kalau yang ini, H besar H kecil, saya sering membacanya hahi. Gitu, untuk membedakan saja sih. Hahi. Berarti M besar M besar. Mi berarti M besar M kecil. Hanya memudahkan kesepakatan pengucapan saja sih, ya. Biar tidak mengucapkannya M besar M kecil, panjang banget pengucapannya. Fenotip itu yang bisa kita sebut hidung mancung, warna rambut hitam, biji berwarna kuning. Nah, itu fenotip. Oke, lanjut lagi mengenal istilah yang penting saja ya yang saya sebut, yang sering muncul di nanti soal kalian. Homozigot. Oke, apa sebutannya? Homozigot. Apa? Homozigot. Homo itu artinya satu. Ya. Satu macam. Homozigot. Homozigot itu kamu bisa melihat ini di tampilan saya. Penulisannya hurufnya sama, wes gampangannya gitu. Contohnya apa? Ini H besar, kan sama ya? Atau H kecil. Nah, berarti ini homozigot. Bedakan dengan heterozigot. Apa? Heterozigot. Bedakan dengan heterozigot. Heterozigot apa? Ini penulisannya ada H besar, ada H kecil. Oke, jelas ya? Jelas nggih? Homozigot itu nek besar-besar semua, atau hihi. Ini saya sebutnya hihi. Yang penting kamu paham maksud saya ya. H kecil saya sebut hihi. Heterozigot itu ada besar ada kecilnya. Hahi. Nah, itu berarti heterozigot. Oke. Lanjut. Ini saya lewati saja. Biar agak cepat ya. Nah, kita masuk ke sini. Ini permasalahan kalian yang kemarin susah itu ya. Cara menuliskan diagram persilangan itu begini, Nak. Coba ini ada berapa sifat yang diamati coba? Ada berapa sifat yang diamati? Persilangan dengan berapa sifat beda ini? Sudah muncul kan di kalian PPT-nya ini? Dua. Tampilannya. Ada berapa? 2. Sifat bedanya apa? Nah, masih belum paham. Ya, gini ya, Nak. Persilangan ini hanya satu sifat beda. Kamu lihat hurufnya kan cuma huruf H saja kan? Iya. Jadi sifat beda apa yang diamati? Sifat bedanya adalah permukaan biji. Jadi ini adalah persilangan dengan satu sifat beda. Sifat bedanya apa? Permukaan biji. Biji itu ada yang halus, ada yang kisut atau keriput. Tapi kan itu satu sifat beda. Kita hanya mengamati permukaan bijinya. Gitu loh ya. Paham nggih? Ini persilangan satu sifat beda. Nah, pertama yang dituliskan adalah P. Lah ini namanya genotip apa? Genotip. H besar ini loh ya. H besar itu namanya penulisan genotip. Terus disilangkan, nah ini istilahnya disilangkan. Disilangkan dengan, ayo matikan dulu itu yang keruak-keruak. Mikrofonnya matikan dulu biar tidak mengganggu. Nah, terima kasih. Oke, matikan dulu ya. Yang H besar disilangkan dengan yang bergenotip H kecil atau hihi saya menyebutnya. Ini namanya penulisan genotip. HH disilangkan dengan hihi. Berikutnya kita sebut fenotipnya. Kita sebut apanya? Fenotip. Apa yang lainnya? Nah, biar membiasakan fenotip. Ya. Kita sebut, ya terima kasih. Kita sebut fenotipnya. Jadi genotip HH tadi fenotipnya adalah biji halus.
disilangkan dengan tanaman yang bergenotip hihi dengan fenotip kisut. Jelas sampai sini? Jelas nggih? Jelas. Nggih, lanjut. Pokoknya ini diperhatikan beneran ini. Ini dasarnya, ini baru satu sifat beda. Lanjut, perhatikan dengan seksama. Nah, yang disilangkan itu kan sel kelaminnya atau gametnya. Nah, begini, kalau punyanya huruf H besar dan H besar, diambil satu huruf, gametnya kan ya H besar saja kan? Ya. Nah, Y, jadi tulis setelah parental kemudian gametnya. Kalau H kecil, ya berarti punyanya ya hanya H kecil saja. Jadi gamet itu diambil satu huruf dari setiap sifat beda. Nah, ini disilangkan. H besar miliknya induk yang satu ini dengan H kecil milik induk yang satunya lagi disilangkan, digarokke. Sehingga menjadi lanjutnya adalah F1. F tadi apa artinya? F tadi apa? Ayo, apa tadi? F. Loh, tidak ada yang ingat? F tadi apa? B. Filial. Apa? Filial. Filial. Keturunan. Alias artinya apa filial? Artinya? Keturunan. Keturunan. Ini keturunan pertama. Gitu ya. Diperoleh dari mana? Dari menggabungkan ini tadi. Sel gametnya itu yang satu punya H besar, yang satu punya H kecil digabung. Sehingga menjadi keturunan pertama atau F1 itu genotipnya itu HI. Apa? Genotipnya? Genotipnya HI ini ya. Nah, ternyata genotip HI itu, ya yang di pinggir jalan matikan lagi mikrofonnya. Motornya lewat akeh. HI ternyata fenotipnya itu halus, anak-anak. Coba saya ulang. Tadi HH halus disilangkan hihi kisut menghasilkan keturunan F1 HI genotipnya. Secara fenotip HI ini ternyata dia terlihat halus. Nah, berarti artinya apa? HI kok halus fenotipnya? Berarti artinya apa? Artinya sifat halus, ya kan, dominan terhadap sifat kisut. Gitu loh, jelas ya? Kan tadi HH itu halus, hihi kisut. Kenapa ketika HI sudah campuran tapi masih tampak halus? Karena H, sifat halus, H besar ini dominan terhadap kisut. Sehingga meskipun genotipnya HI, fenotipnya adalah halus. Nah, sekarang dicoba lanjutnya. Keturunan F1 tadi disilangkan dengan sesamanya. F1 disilangkan dengan F1. F1 tadi apa genotipnya? F1 tadi apa genotipnya? Jawab ini, baca ini, jawab. Genotipnya apa F1 tadi? Betul, disilangkan dengan sesamanya. Berarti dengan HI juga. HI, genotipnya HI, fenotipnya halus, disilangkan dengan genotip HI juga sesamanya, fenotipnya halus juga. Menghasilkan gamet dulu ya. Karena ini genotipnya HI, maka gametnya dia punya gamet H, punya juga gamet apa iki? Baleni. Karena dia genotipnya itu HI, dia punya gamet H dan punya gamet Hi. Begitu ya. Demikian juga pasangannya. Pasangannya genotipnya HI. Wah, malah
Balik. Nanti mau. Fenotipnya H, Hi. Maka dia punya gamet H dan gamet Hi. Begitu kan? Sampai sini jelas? Nah, sekarang ini digabung. H dari yang satu digabung seret dengan H di sini. Ketemu H dengan H, ya kan? Ketemu H, H. Berarti artinya fenotipnya apa? HH. Fenotipnya halus. Fenotipnya Halus. halus. Ini kokean H ya, harusnya HH saja ya ini. Nah, kemungkinan keturunan pada F2 variasinya adalah yang pertama HH didapat dari ini loh. Gamet H disilangkan dengan H, berarti HH artinya halus. Kemungkinan kedua genti sing H ini disilangkan dengan Hi yang satunya. Menghasilkan apa? H, Hi, ya kan? Ya. Menghasilkan H, Hi artinya halus. Kenapa kok masih halus? Karena kayak kalian ini. Karena sifat H tadi dominan terhadap keriput, terhadap Hi. Oke. Isot. Terhadap isot. Saya ulang, H besar digabungkan H besar mendapatkan HH halus. Berikutnya genti H besarnya digadoknya dengan Hi menghasilkan HHi tetap halus. Kemudian genti yang H besar sini yang belakang digabungkan dengan Hi. Yang belum kan itu ya. Yang belum kan H besar digabungkan dengan Hi depan menghasilkan HHi halus. Nah terakhir Hi kecil digabungkan dengan Hi dengan Hi. Ya, ini salah meneh penulisan saya. Bentar, saya edit sekalian biar kalian nggak bingung. Ini menghasilkan Hi. Kadang caps lock-nya nyala soalnya ya. Oke, nah ini hasil keturunan pada F2 menghasilkan ini HH, HHi, HHi, dan HI. Variasi pada F2 seperti itu. Sampai sini jelas? Alhamdulillah, jelas. Oke, alhamdulillah. Nah, itu tadi teori tentang dominan resesif. Kenapa? Karena tampak tadi, kalau masih ada H besarnya, katutan H besar, misalnya penulisan genotip HI, itu kan sifatnya ikut H besarnya, ikut halus. Artinya, itu dominan resesif, yang dominan yang halus, yang resesif yang kisut. Nah, berarti itu teori dominan resesif, bukan yang teori intermediate. Nah, sekarang intermediate yang sering digunakan menjadi contoh adalah Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Nah, sekarang kita lihat untuk yang intermediate. Persilangan intermediate itu begini. Misalnya, parental tadi apa? Apa tadi parental? Hah? Induk. Betul, induk. Ayo jangan lupa. Parental induk. Oke. Genotipnya MM, fenotipnya merah. Disilangkan dengan genotipnya Mimi, parental yang kedua, genotipnya Mimi, fenotipnya putih. Sampai sini jelas? Bunga pukul 4 warna merah disilangkan dengan putih. Merah itu genotipnya MM. Karena ini masih satu sifat beda ya. Sifat bedanya apa berarti? Warna bunga. Nggih. Ini masih persilangan satu sifat beda. Apa yang diamati? Warna bunga. Jadi bunga warna merah genotip MM disilangkan bunga warna putih genotip Mimi. Nah, lanjut sel kelamin, gamet. Punyanya apa? Ya punyanya M besar. Yang satu punyanya Mi, M kecil.
M besar dengan M kecil disilangkan menghasilkan genotip apa ini? Menghasilkan, bacanya apa ini genotipnya? Merah muda. Itu MI. Saya bilang genotip loh ya. Menghasilkan genotip MI. Oke. Fenotipnya apa? Fenotipnya Merah muda. merah muda lah. Merah Kok beda muda. dengan tadi gitu kan? Bedanya tahu ya. Ketika Iya. dominan resesif tadi tadi ada warna putih dan warna apa tadi? Bulat dan halus dan kisut ya. Ketika masih ada huruf H besarnya kan ikut yang sifat dominan, ikut yang bulat. Tetapi ini lain. Parentalnya merah dan putih, ketika genotipnya MI ternyata tidak ikut merah, melainkan membuat warna tersendiri yang merupakan gabungan dari dua warna. Muncul warna merah muda. Itu artinya persilangan ini adalah intermediate. Jadi MM disilangkan MIMI menghasilkan MI. MI ini warnanya merah muda. Berarti intermediate. Muncul ini intermediate. Lanjut, biasanya F1 disilangkan sesamanya. MI disilangkan dengan MI juga. Gametnya punya apa? Karena MI berarti kan punya M dan punya Mi. Satunya juga punya M dan punya Mi. Yo, coba kita lihat. Ini mungkin penulisan saya juga salah lagi ini. Mestinya jadinya apa? Pertama, M. Iya kan? Artinya saya, pertama kalau digabungkan gametnya itu loh. Pertama pasti M dengan M menghasilkan warna M dengan M menghasilkan warna fenotipnya B. Ayo dijawab. Warna merah kan huruf besar semua. Nah, ikut parental tadi kan. MM menghasilkan warna merah. Sekarang ganti M-nya depan dengan M-nya dengan Mi belakang. Jadi M, Mi. Kalau M tadi warnanya merah muda. Karena intermediate. Jelas nggih? Berikutnya ganti M-nya yang belakang digabung dengan Mi depan menjadi M Mi, merah muda lagi. Nah, kemudian tinggal belakang dengan belakang, Mi dengan Mi. Mi, fenotipnya putih. Sehingga ini komposisi F2 itu kan merah banding merah muda banding putih. Berarti kan 1 banding 2, ya kan? Merah mudanya 2 ya. Banding 1. Nah, komposisi pada F2, satu sifat beda, intermediate, merah banding merah muda banding putih, berarti kan 1 banding 2 banding 1. Perbandingannya 1, 2, 1. Kalau yang tadi dominan resesif, itu kan bulat banding kisut yang tadi, 3 banding 1 kan ya, ketika ada dominan resesif. Tahu ya bedanya? Oke, alhamdulillah. Nah, ini sifat dominan dan resesif pada keluarga. Sudahlah ini. Kemarin sebenarnya sudah. Nah, coba kita lihat lagi. Tinggi dengan pendek menghasilkan F1 TT. Ternyata tinggi. Ini teori dominan resesif apa intermediate? Coba sebut. TT tinggi disilangkan dengan TT pendek menghasilkan TT fenotipnya tinggi. Berarti ini teori dominan resesif apa teori intermediate? Ayo jawab. Resesif. Dominan resesif. Betul, berarti kalian sudah ngerti ya. Kenapa kok dominan resesif? Karena ketika ada huruf T besarnya ikut sifat yang parental yang mengandung T besar tadi, dia tidak membuat variasi tersendiri kan ya.
ikut, berarti dominan resesif. Artinya tinggi dominan terhadap subjek. Jelas nggih? Genotip tadi sudah mengerti ya? Genotip itu penulisan gen, TT, BB, MM. Oke, fenotip itu yang bisa kita sebut sifat secara tampak mata. Halus, kasar, tinggi. Nah, demikian. Nah, coba sekarang yang dihibrid. Nah, gambarnya dihibrid seperti ini. Saya kira tugas kamu dihibrid kalau tidak salah ya. Artinya dihibrid apa? Di itu dua, hibrid itu persilangan. Dihibrid itu dua sifat beda. Persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya, ini mengamati dua sifat beda. H itu halus, K itu kuning. Berarti sifat bedanya apa? Bentuk biji dan warna biji. Kan mengamati dua. Halus, HH, kuning, KK. Jadi sekaligus ya. HH, KK disilangkan dengan hihi, kiki. Kisut hijau. Kalau dua sifat beda, sel kelaminnya juga dua huruf. Tadi sebelumnya kita kan satu sifat beda. Satu huruf ya gametnya. Jelas nggih? Kalau ini dua sifat beda, berarti dua huruf. Kalau HHKK berarti dia punya gamet HK. Kalau hihi kiki punya gamet hiki. Jelas sampai sini? Jelas? Alhamdulillah jelas. Oke, alhamdulillah. Nek mudeng jawab nggih. Nggih. Nah, tinggal digathokke gametnya. HK dengan hiki menjadi F1, penulisannya begini, dilumpukne huruf H-nya depan, huruf K-nya belakang. Yang huruf besar ditulis di depan. HK, gamet HK disilangkan dengan gamet hiki, menghasilkan F1. Hahi, kaki. Apa genotipnya? Ahi, ahi. Ulangi. Apa genotipnya apa? Ahi, hi. Wah, bukan. Baleni. Ini penulisan genotip F1 ini. Bacanya bagaimana? Hahi kaki. Nah, pintar. Tuh. Hahi kaki. Ternyata hahi itu fenotipnya halus, kaki fenotipnya kuning. Berarti sifat beda ini menganut dominan resesif apa menganut intermediate? Saya tanya lagi. Dominan resesif. Pinter. Kenapa? Karena ikut. Begitu masih ada H besarnya, ikut induknya halus. Begitu masih ada K besarnya, ikut induknya kuning. Tidak membuat warna tersendiri. Hahi kaki fenotipnya halus kuning. Nah, F1 disilangkan sesamanya. Hahi kaki disilangkan dengan hahi kaki. Halus kuning, halus kuning. Nah, sekarang ini di absen. Gametnya berarti sekarang banyak variasinya. Coba kamu perhatikan. Hahi kaki. Sekarang H besar dengan K besar menjadi HK ya. 1. Setelah itu H besar digabung dengan K kecil menjadi Haki. Terus H kecil dengan K besar, Hika. Terus H kecil dengan K kecil, hiki. Nah, variasi gametnya sekarang jadi 4. Dua sifat beda. F1-nya tadi punya 4 variasi gamet. Nah, begitu ya, jelas nggih? Oke. Punya 4 variasi gamet. Dari 4 variasi gamet ini disilangkan dengan sesama F1. Berarti sama, yang disilangkan ini juga punya 4 variasi gamet. Nah, iki digadhokke satu-satu, nak, gitu loh. Jadi HK dengan HK dulu, HK dengan Hika, HK dengan Haki, HK dengan Hiki. Dapat. Habis itu ganti yang kedua.
Hika dengan haka, hika dengan hika, hika dengan haki, hika dengan hiki, begitu. Ini akan lebih mudah pakai tabel, betul apa tidak? Bisa membayangkan tabelnya? Jadi tabelnya di atas itu gamet yang satu, terus yang ke bawah gamet yang satu, nanti tinggal digabungkan, dijodohkan itu. Nah, itu akan lebih mudah. Itu namanya persilangan dengan dua sifat beda. Oke, sampai di sini sudah paham belum? Persilangan dengan dua sifat beda. Sudah ya? Paham, Bu. Paham ya? Ini dengan dijelaskan seperti ini, semoga nanti kalian bisa lebih memahami. Lah, untuk mengerjakan tugasnya, kalian baca lagi berulang-ulang. Di materinya tadi, kalau sudah diterangkan kan sudah punya gambaran ya. Nanti tinggal kamu contoh saja, kamu lihat lagi contohnya. Saya kira nanti akan lebih mudah kamu memahami kalau sudah selesai dijelaskan seperti ini. Gitu, betul? Sudah lebih mudah, sudah punya gambaran ya. Oke, ini saya mau print untuk dokumen kegiatan PJJ kita kali ini. Sekarang saya buka pertanyaan. Barangkali masih ada yang mau didiskusikan. Silakan yang mau tanya. Saya di pinggir jalan, Tosa? Kamu berada di pinggir jalan? Ya, Bro. Oh iya. Coba saya minta kalian mengaktifkan video ya. Silakan. Kuas, Lisna, Ilham, Rano, Aina, Molisa, Irma, Bernadetta. Yang saya sebut itu silakan diaktifkan videonya. Saya mau lihat wajah-wajahnya. Kuat nganggo fotonya foto TK ini. Ya, Lano sudah. Ayo yang lain. Irma. Galih nyalakan videonya, Galih. Wajahmu pas biar tampak bagus gitu loh. Jangan cuma mata doang, yang kelihatan mata doang. Ya, oke, Galih sudah muncul. Ayo Lisna, Molisa. Mau saya ambil gambarnya, kita pemotretan bersama. Kuat, ayo Kuat, Lisna, Molisa, Irma. Bernadetta sudah muncul. Oke. Molisa. Oke, Lisna sudah. Molisa belum. Molisa sama Irma nggak bisa nyalakan video, Irma. Kuat malah hilang. Ayo Kuat, nyalakan dulu, Molisa. Tinggal 3 itu yang di layar saya yang belum nyalakan. Kuat, Irmawati, Molisa. Yo, oke. Mesem kayak wajahnya kita orang oke, aja kuralis tok itu metian lanu alis aja. Agak dijauhkan begitu kameranya. Nah. Kalian bisa screenshot juga ya. Kalau mau screenshot. Ini saya print screen untuk dokumentasi. Malah guyung ngaklak si Asai. Kita untune. Ya, senyum terbaik. 1, 2, 3. Ya, pemotretannya kok gini. Oke, boleh dinonaktifkan lagi videonya. Saya masih membuka kesempatan untuk bertanya. Adakah yang mau ditanyakan? Silahkan. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ini pun nanti daftar hadir yang ada di sini itu juga akan saya dokumentasikan ya, karena saya bisa mendownload peserta Vicon pada kesempatan hari ini. Saya bisa download. Kalian masuk link jam berapa, keluar jam berapa, nanti time-nya juga ada keterangannya. Ini saya
Adakah pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Bu. Oke, Tidak. tidak ada. Baik, terima kasih. Untuk pelajaran hari ini saya anggap cukup. Terima kasih sudah hadir di Vicon, di room meeting kita pagi ini. Semoga kalian bisa lebih paham. Dan setelah ini kalian bisa juga memantapkan pemahaman kalian dengan membaca ulang, membaca kembali materi yang ada di buku kalian dan juga di LKS. Jadi materi PTS nanti sampai ini ya, sampai bab 3 materi pewarisan sifat. Dari saya akhiri, cukup sekian. Terima kasih atas kebersamaan kita pagi ini. Tetap semangat untuk PJJ IPA. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.